Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tony Rosid, apa kabar? Pagi hari ini masih di Mekah atau di Madinah nih? Apa yang Mas Tony lihat dari perjalanan haji kali ini? Banyak cerita dari para jamaah yang ada berbagai kisah terutama di Mina ya, dan juga di Jamarat. Nah, selain haji, Mas Tony, negeri ini masih gonjang-ganjing. Urusan Jakarta International Stadium masih sebuah masalah. Apa yang Mas Tony lihat dari Heng Hong urusan ini? Sebuah citra gubernur lama sedang direnovasikah dengan 5 triliun dari anggaran stadium sendiri yang hanya di bawah 5 triliun itu sendiri. Nah, Heng Hong juga terjadi di kasus Johnny G. Plate. Juga berbagai hal lainnya Mas Tony bisa sampaikan ke pendengar radio Silaturahim. Kami tunggu komentar-komentar Mas Tony. Ya, menjelang penetapan calon presiden beberapa bulan lagi, apa akan terjadi? Kadrun cebong akankah bubar seperti tulisan Mas Tony terakhir? Wallahu a'lam bishawab. Kita tunggu komentar Mas Tony di tanah air. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keadaan di Madinah saat ini, di mana saya tinggal untuk beberapa hari, cuaca cukup kondusif, tidak terlalu panas, tapi juga tentu saja tidak dingin. Hanya saja mungkin banyak jamaah yang kecapean, termasuk saya, yang pada akhirnya batuk pilek yang kemudian dirasakan. Mohon doanya kepada seluruh pendengar Radio Rasil, semoga kami tetap sehat. Insya Allah beberapa hari ini kami akan menuntaskan ibadah haji kami yang sudah tuntas dan menyempurnakan dengan ibadah-ibadah di Madinah. Insya Allah. Mohon sekali lagi doanya semoga kami sehat dan tetap punya spirit rohaniyah yang kuat. Dan kami doakan dari Madinah, semoga umat Islam yang belum berkesempatan untuk haji, Allah mudahkan, Allah berikan jalan untuk bisa berangkat haji. Bagi mereka yang sudah pernah berangkat haji, Allah mudahkan untuk bisa berangkat umroh. Karena Makkah dan Madinah adalah dua kota suci yang sangat merindukan, pahalanya sungguh luar biasa. Tentu ibadah di Masjid Al-Haram dan juga Masjid Nabawi itu jauh lebih nikmat, jauh lebih khusyuk, jauh lebih berpeluang untuk mendapatkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap musim haji selalu ada dinamika yang kita bisa saksikan bersama. Ada sekian banyak yang meninggal karena faktor usia, faktor kelelahan, faktor penyakit, atau faktor-faktor yang lain yang tentu saja tidak terduga, tidak terprediksi, yang barangkali juga telat untuk mengantisipasi. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan berita bahwa banyak jamaah haji kita yang mendapatkan ujian telat penjemputan bis yang ada di Musdalifah sehingga sampai jam 12 baru ada penjemputan. Kasihan terutama para lansia. Begitu juga ada yang tidak sempat mendapatkan tempat tenda dan juga makan di Mina. Ini adalah sebuah ujian satu sisi bagi seluruh jamaah haji, tetapi sekaligus menjadi satu momen untuk introspeksi bagi panitia haji. Barangkali ini yang harus terus-menerus dievaluasi agar ke depan di dalam penyelenggaraan haji, penanganan haji, pengelolaan haji, pengawasan haji akan selalu mengalami perbaikan demi perbaikan sehingga tingkat kematian makin rendah. Hal-hal yang terjadi seperti saat kemarin itu, yaitu tidak mendapatkan tenda, makan kurang, dan begitu juga penjemputan bis, ini perlu sekali lagi dievaluasi secara serius. Barangkali kabar yang kami terima ada masyair baru yang dipakai oleh Kemenak yang menurut banyak orang belum cukup berpengalaman sehingga terjadi penjemputan yang telat. Begitu juga begitu banyak mereka yang memiliki visa ziarah yang pada akhirnya mengambil maktab-maktab di Mina, orang-orang yang seharusnya itu
milik dari orang-orang yang memiliki visa haji. Tetapi inilah fakta yang harus diantisipasi. Maka perlu pemerintah khususnya dalam konteks ini Kemenak untuk melarang atau menggagalkan bagi mereka yang memiliki visa ziarah, karena itu seringkali bisa merusak atau mengganggu terhadap jatah-jatah yang seharusnya didapatkan oleh mereka yang memiliki visa haji. Sudah sekian tahun, bahkan sampai 20 tahun, para jamaah haji kita menunggu pada akhirnya berangkat, tidak mendapatkan maktab, tidak mendapatkan tidur di tenda, tidak mendapatkan makan yang seharusnya mereka dapatkan, begitu juga tidak mendapatkan penjemputan sesuai dengan jadwal, sehingga mereka harus berpanas-panas dalam terik matahari. Ya, kita perlu berikan dorongan kepada Kemenak dalam konteks ini untuk terus bersemangat melakukan evaluasi, sekaligus melakukan perbaikan demi perbaikan untuk jamaah haji dalam penyelenggaraan di tahun yang akan datang. Terkait dengan kasus Johnny G. Plate, di mana terjadi korupsi cukup besar, sampai 8 triliun lebih di Keminfo, ini merupakan petunjuk yang baik dalam penegakan hukum di negara kita. Akan jauh lebih baik jikalau dalam hal ini Kejaksaan Agung juga menelusuri di semua kementerian dan institusi negara. Jikalau di sana ada korupsi, maka harus dibongkar setuntas-tuntasnya, sehingga tidak ada kesan bahwa negara ini berpihak kepada kawan dan memburu terhadap lawan. Ini yang harus diyakinkan oleh kejaksaan, juga oleh KPK kepada rakyat Indonesia. Karena terlanjur opini publik muncul bahwa ada semacam pembunuhan karakter terhadap lawan dan perlindungan terhadap kawan. Tetapi ini akan menjadi satu bukti yang sedang ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa kasus Plate ini harus ditelusuri setuntas-tuntasnya. Mereka yang terlibat dan menerima aliran dana korupsi 8 triliun lebih ini harus betul-betul, jika terbukti, menjadi tersangka. Tidak peduli apakah mereka adalah elit politik, apakah mereka adalah orang-orang kuat di partai, atau mereka orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan. Ini akan memberikan petunjuk kepada rakyat bahwa hukum tidak pandang bulu. Tetapi kalau hanya berhenti di Johnny Plate, maka semakin mempertegas apa yang selama ini diyakini oleh rakyat, bahwa hukum itu hanya untuk mendidik orang-orang tertentu yang dianggap lawan, tetapi tidak mengarah kepada orang yang dianggap kawan. Karena itu, ini menjadi sebuah tantangan cukup berat bagi Kejaksaan Agung untuk menuntaskan setuntas-tuntasnya kasus Plate ini. Jangan sampai hanya berhenti di Plate. Dan rakyat juga semua berharap bahwa Plate harus bicara, harus teriak, harus mengungkapkan fakta yang ada, karena Plate inilah yang tahu segalanya. Dana itu dialirkan kemana saja. Kalau Plate itu diam dan mau bernegosiasi dengan kelompok tertentu, maka rakyat pun akan ikut menghujat terhadap Plate ini. Karena itu rakyat berharap Plate ini membongkar semua yang terlibat dalam korupsi mega besar ini. Karena itu rakyat ingin Plate tidak takut, Plate tidak khawatir, dan Plate kemudian berbicara lantang apa yang sesungguhnya terjadi. Jangan hanya bicara bahwa ini dulu arahan Pak Jokowi, arahan Presiden. Itu terlalu soft. Ya. Karena itu harus dibongkar perbincangan, harus dibongkar komunikasi dengan siapa saja Plate di dalam konteks korupsi 8 triliun lebih ini. Rakyat menunggu, rakyat tidak sabar. Siapa saja yang terlibat harus dituntaskan. Kalau memang sudah ada buktinya, mereka tidak pandang bulu, harus dijadikan sebagai tersangka. Rakyat menunggu atas hal ini. Kalau mau membongkar kasus Johnny Plate ini, mudah bagi Kejaksaan Agung. Semua data ada di Kejaksaan Agung. Hanya saja Kejaksaan Agung mau atau tidak. Tentu saja tekanan begitu kuat kepada Jaksa Agung.
pesanan titipan begitu dasar kepada Jaksa Agung. Disinilah Jaksa Agung betul-betul diuji. Soal data, Jaksa Agung sudah pegang. Semua aliran dana Jaksa Agung mudah untuk menelusuri itu. Masalahnya cuma satu, Jaksa Agung berani tidak, punya nyali atau tidak untuk membongkar semua ini. Kalau Jaksa Agung betul-betul ingin menegakkan keadilan, Jaksa Agung ingin menegakkan hukum seadil-adilnya, tentu saja bukan sesuatu yang sulit bagi Jaksa Agung untuk membongkar kasus ini. 8T itu bukan uang kecil, tentu gampang sekali, aliran dana. Dan saya pikir Johnny Plate meskipun tidak bicara di media, ketika di BAP udah bicara uang itu kemana saja, siapa yang terlibat, siapa yang bertransaksi, siapa yang melakukan proyek dari Kemenfo ini berkaitan dengan proyek BTS. Semua terang benderang, orang awam pun tahu, apalagi Jaksa Agung yang punya alat cukup memadai untuk menelusuri dana itu. Masalahnya cuma satu sekali lagi, dan ini krusial. Apakah Jaksa Agung punya kemauan dan keberanian untuk membongkar ini? Kalau tidak punya keberanian dan hanya berhenti di Johnny Plate, ya ini berarti mental beng-beng. JIS, Jakarta International Stadium. Kenapa menjadi polemik? Karena ada nama Anies, itu saja. Kalau nggak ada nama Anies di situ, nggak ada akan polemik. Seburuk apapun, kalau itu tidak ada nama Anies, tidak akan terjadi polemik gitu. Karena program, proyek, dan segala kegiatan yang di situ tertera nama Anies Baswedan, maka akan terjadi polemik. Kenapa terjadi polemik? Karena ada pihak-pihak tertentu yang tidak terima nama Anies muncul, dan kemudian mendapatkan nama baik yang mampu mendongkrak elektabilitasnya. Ini saja yang menjadi sebuah persoalan. Kalau soal standar FIFA, orang buta juga tahu bahwa JIS semegah itu standarnya standar internasional, melampaui batas standar minimum dari FIFA. Tetapi perlu ada peran dari pihak yang ingin mendompleng terhadap JIS, maka muncullah kemudian gagasan untuk renovasi. Sebenarnya kalau saja pada saat awal-awal munculnya JIS dan itu dipakai untuk menjadi sebuah kegiatan persepak bolaan internasional dan negara kemudian memfasilitasi JIS sebagai bagian daripada event-event internasional, saya pikir renovasi yang akan dilakukan saat ini atau penambahan-penambahan yang ingin diperbuat untuk saat ini tidak akan menjadi sebuah persoalan. Hanya saja karena upaya yang begitu nyata untuk menghalang-halangi JIS dipakai di dalam event internasional, sehingga ketika saat ini muncul gagasan untuk melakukan dalam tanda kutip renovasi terhadap JIS, muncullah kemudian kemarahan publik. Kenapa ada renovasi? Ini memunculkan sebuah opini bahwa ada pihak-pihak yang ingin menumpang terhadap JIS. Tapi mari kita berhusnudzon, berpositive thinking. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Olahraga saat ini tentu untuk baik-baik saja untuk menambahkan apa yang kurang, baik-baik saja untuk melengkapi transportasi, baik-baik saja untuk membuat, tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang sudah baik, jangan kemudian itu direnovasi. Yang perlu ditambah, silakan ditambah. Saya pikir rakyat akan memberikan dukungan kalau ada penambahan-penambahan untuk melengkapi dan menyempurnakan terhadap JIS. Tetapi yang sudah berstandar, nggak usahlah kemudian itu dirubah-rubah seperti rumput. Kalau memang itu sudah berstandar FIFA, kenapa harus diubah? Kalau transportasi itu perlu dipercepat supaya memang transportasi umum dimanapun standar FIFA itu menganjurkan adanya para penonton menggunakan transformasi massa atau transformasi publik, transportasi publik maksudnya. Bukan menggunakan transportasi pribadi seperti mobil. Karena itu di JIS terbatas untuk transportasi mobil pribadi. Tetapi untuk transportasi publik, semua aksesnya ke sana. Baik MRT yang kedepannya akan ke sana, begitu juga untuk transportasi KRL. Begitu Pak Iksan.